Ya, masih di Anyu sore pemirsa, ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan dua arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880,68 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibandingkan UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Betul nggak? Selama ada kepastian, keputusan tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Saya juga 100 melok sopo tomboe. Itu kenapa kita hari ini kecewa, marah. Itu sendiri sebenarnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu itu aja ya. Ya, sementara itu pemirsa, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Ya, kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Penyerahan hasil penertiban kawasan hutan adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari
Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Informasi selanjutnya, pemirsa, penyidik KPK melakukan penggeledahan selama 7,5 jam di ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Dari hasil penggeledahan, penyidik membawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar 9,5 miliar rupiah sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap praktek penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg yang dilakukan dengan cara memindahkan isi tabung ke ukuran non-subsidi. Praktek ilegal ini dinilai merugikan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi di Jakarta Timur dan Kota Depok. Pengungkapan berawal dari penyelidikan Subdit Tindak Pidana Tertentu yang menemukan aktivitas pemindahan isi tabung gas subsidi LPG 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg. Praktik tersebut dilakukan untuk diperjualbelikan kembali ke masyarakat dengan harga non-subsidi. Proses pemindahan dilakukan secara manual menggunakan alat suntik dengan metode yang tidak sesuai standar keselamatan. Polisi menetapkan 3 orang tersangka yang memiliki peran sebagai pemilik, pembeli, pemindah isi gas, hingga penjual LPG non-subsidi hasil oplosan. Aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih 18 bulan. Khususnya masyarakat yang berhak. Penyalahgunaan gas LPG 3 kg atau yang subsidi terjadi ketika produk tersebut digunakan oleh pihak yang tidak berhak atau diperjualbelikan secara ilegal untuk meraup keuntungan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Adapun bentuk penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi yang pertama adalah meliputi penimbunan, kemudian penjualan di atas head, kemudian juga pemindahan yang tadinya gas tersebut gas bersubsidi yang 3 kg, kemudian dipindahkan menjadi non-subsidi yaitu gas yang 12 tabung 12 kg termasuk juga tabung gas 50 kg. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di lingkungan sekitar melalui layanan kepolisian 110 untuk menjaga keselamatan serta memastikan subsidi tepat sasaran. Dari Jakarta, Indira Utomo, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.
Bintang film dewasa Bonnie Blue menghindam bendera merah putih viral di media sosial. Kementerian Luar Negeri melaporkan Bonnie Blue ke otoritas London. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras aksi penghinaan Bonnie Blue terhadap bendera merah putih di depan KBRI London. Kemenlu juga telah melaporkan tindakan tersebut ke otoritas London. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025, serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Libur Nataru, jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta terus meningkat dan diprediksi akan terjadi hingga malam pergantian tahun mendatang. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda.